Konsep dasar komunikasi efektif. Definisi komunikasi menurut Harper 2016 menyebutkan komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communicationem atau communicatio atau communicare yang berarti untuk berbagi, menyampaikan, menginformasikan, bergabung, bersatu, berbagai. Dalam secara harfiah juga bisa diartikan komunis yang berarti sama. Selain menurut Harper, adapun definisi komunikasi secara harfiah yaitu komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti keadaan yang biasa, membagi. Dengan kata lain, komunikasi adalah suatu proses di dalam upaya membangun saling pengertian. Komunikasi juga merupakan suatu seni untuk dapat menyusun dan mengantarkan suatu pesan dengan cara yang gampang sehingga orang lain dapat mengerti dan menerima. Nah, apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi dua belah pihak atau lebih yang menghasilkan pemahaman yang jelas, tepat, dan sesuai dengan tujuan komunikasi tersebut. Dalam komunikasi efektif, pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima dan feedback yang diberikan juga diterima dan diproses dengan baik oleh pengirim pesan. Adapun menurut Jalaluddin dalam buku Psikologi Komunikasi 2008-13 menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian yang dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Dan ada juga menurut Johnson, Sutton, dan Harris 2001-81. Menurut mereka, komunikasi efektif dapat terjadi melalui atau dengan didukung oleh aktivitas role-playing, diskusi, aktivitas kelompok kecil, dan materi-materi pengajaran yang relevan. Hal yang dapat dimengerti di sini adalah bahwa suatu proses komunikasi membutuhkan aktivitas, cara, dan saran lain agar bisa berlangsung dan mencapai hasil yang efektif. Syarat-syarat komunikasi efektif ada 5, yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang menguntungkan. Yang kedua, ada menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan mudah dimengerti. Yang ketiga, yaitu ada pesan yang disampaikan dengan mengunggah perhatian atau minat di pihak komunikasi. Yang keempat, yaitu ada pesan dapat mengunggah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Yang terakhir, yaitu ada pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Tujuan komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi efektif. Yang pertama yaitu ada fungsi informasi, untuk memberitahu suatu atau pesan kepada pihak tertentu. Yang kedua yaitu ada fungsi ekspresi, sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dipahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga yaitu ada fungsi kontrol, menghindari terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu ada fungsi sosial, untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima yaitu ada fungsi ekonomi, untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial. Unsur-unsur dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada komunikator, atau pandai menggunakan bahasa, intonasi, simpati, dan empati dari komunikannya. Yang kedua yaitu ada pesan, atau cara penyampaian isi pesan sesuai dengan kebutuhan dan diminati oleh komunikan. Yang ketiga yaitu ada media, atau sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dan sesuai dengan kebutuhan komunikan. Yang keempat yaitu ada perhatikan gangguan-gangguan yang mungkin akan menghambat proses komunikasi. Yang kelima yaitu ada komunikan, atau latar belakang dan lain-lain. Yang keenam yaitu ada pengaruh atau umpan balik yang diharapkan atau tujuan penyampaian pesan. Adapun prinsip dasar hukum komunikasi efektif, Suranto
Menurut Dalam Seni dan Rahman 2022 menyatakan bahwa untuk menghasilkan komunikasi yang efektif dapat menerapkan 5 hukum komunikasi efektif RACE atau The Five Inevitable Laws of Effective Communication yang terdiri dari yaitu yang pertama yaitu ada respect. Hukum terpenting untuk membangun komunikasi yang efektif yaitu sikap saling menghormati atau respect. Yang kedua ada empati. Hukum empati merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menempatkan diri pada kondisi atau keadaan yang dialami oleh orang lain. Yang ketiga ada audible. Hukum ini memiliki arti dalam dimengerti dan dapat didengar. Yang keempat yaitu ada clarity. Hukum clarity merupakan kejelasan di mana penerima pesan dapat menangkap pesan dengan jelas dan tidak menimbulkan banyak persepsi dari pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu ada humble. Hukum komunikasi efektif yang terakhir yaitu humble atau sikap rendah hati. Yang terakhir yaitu ada langkah-langkah komunikasi efektif. Yang pertama yaitu ada persiapan pesan. Tentukan tujuan komunikasi dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui komunikasi ini. Kemudian pilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan audiens. Yang kedua yaitu ada pemilihan media atau saluran. Pemilihan media yang sesuai dengan jenis pesan dan audiens. Pesan harus disampaikan secara lisan atau percakapan, presentasi atau tertulis, atau email, surat. Dalam beberapa kasus komunikasi nonverbal seperti gestur atau ekspresi wajah juga dapat mempengaruhi atau juga penting. Yang ketiga yaitu ada pengiriman pesan. Sampaikan pesan dengan jelas dan langsung. Berikan penekanan pada poin-poin utama yang ingin sampaikan agar pesan utama mudah diingat. Yang keempat yaitu ada penerimaan pesan. Penerimaan pesan harus memperhatikan dan mendengarkan dengan cermat. Jangan terganggu oleh faktor eksternal seperti kebisingan atau distraksi lainnya. Penerima juga harus mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang dipahami. Yang kelima yaitu ada tanggapan atau umpan balik. Tanggapan pesan dengan memberi umpan balik yang jelas. Apa itu berupa klarifikasi, penegasan atau komentar konstruktif. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi jika pesan yang diterima masih belum jelas. Yang keenam yaitu ada evaluasi dan penyesuaian. Setelah pesan disampaikan dan diterima, evaluasi efektivitas komunikasi tersebut. Apakah tujuan komunikasi tercapai? Kemudian apakah pesan yang disampaikan sudah menggunakan cara yang dapat dimengerti oleh penerima pesan? Selanjutnya lakukan penyesuaian untuk komunikasi berikutnya agar lebih efektif. Yang terakhir yaitu ada komunikasi terbuka dan transparan. Selalu jaga komunikasi terbuka dan jujur dengan pihak lain serta hindari penyembunyian informasi yang relevan.